Shalom Godly Family yang dikasihi Tuhan. Mari bersama-sama menikmati teh hangat, teduhkan hati dan hadirkan semangat firman Tuhan yang akan memberikan semangat bagi setiap kita di hari ini, yaitu terambil di dalam kitab Ulangan pasal 4 ayat 21 sampai ayat yang ke-29. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Tetapi Tuhan menjadi murka terhadap aku oleh karena kamu, dan ia bersumpah bahwa aku tidak akan menyeberangi sungai Yordan dan tidak akan masuk ke dalam negeri yang baik yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Sebab aku akan mati di negeri ini dan tidak akan menyeberangi sungai Yordan, tetapi kamu akan menyeberanginya dan menduduki negeri yang baik itu. Hati-hatilah supaya jangan kamu melupakan perjanjian Tuhan Allahmu yang telah diikatnya dengan kamu, dan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang oleh Tuhan Allahmu dilarang kau perbuat. Sebab Tuhan Allahmu adalah api yang menghanguskan, Allah yang cemburu. Apabila kamu beranak cucu dan kamu telah tua di negeri itu, lalu kamu berlaku busuk dengan membuat patung yang menyerupai apapun juga, dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Allahmu, sehingga kamu menimbulkan sakit hatinya, maka aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini, bahwa pastilah kamu habis binasa dengan segera dari negeri kemana kamu menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Tidak akan lanjut umurmu di sana, tetapi pastilah kamu punah. Tuhan akan menyerahkan kamu di antara bangsa-bangsa, dan hanya dengan jumlah yang sedikit kamu akan tinggal di antara bangsa-bangsa kemana Tuhan akan menyingkirkan kamu. Maka di sana kamu akan beribadah kepada Allah buatan tangan manusia dari kayu dan batu, yang tidak dapat melihat, tidak dapat mendengar, tidak dapat makan, dan tidak dapat mencium. Dan baru di sana engkau mencari Tuhan Allahmu dan menemukannya, asal engkau menanyakan Dia dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Godly Family yang dikasihi Tuhan, bangsa Israel bukanlah bangsa yang taat dan baik, tetapi Tuhan memilih mereka menjadi miliknya. Tuhan mengasihi Israel dan membawa mereka keluar dari perbudakan. Tuhan menuntun Israel sampai akhirnya memperoleh tanah pusaka, dan sayangnya hal ini tidak berlaku bagi Musa. Kitab Bilangan pasal 20 ayat 2-13 menjelaskan bahwa ketika Israel bersungut-sungut meminta air, Tuhan meminta Musa untuk berkata kepada bukit batu agar bukit batu itu mengeluarkan air. Namun Musa tidak melakukannya, melainkan memukulnya sebanyak 2 kali pada ayat yang ke-12. Tuhan menegur Musa dan mengatakan bahwa Musa telah melanggar kekudusan Tuhan. Karena itu dalam perikop hari ini kita baca Musa mengingatkan Israel agar tidak melupakan perjanjian mereka dengan Tuhan, tetap berpaut pada Tuhan dan tidak beralih ke ilah asing. Sebab Allah Israel adalah Allah yang kudus, dan kekudusannya seperti api yang menghanguskan. Dan Musa tegas mengatakan jika Israel melanggar perjanjian dan menyimpang dari Tuhan, sudah bisa dipastikan hidup mereka akan penuh dengan penderitaan. Tuhan akan menghukum dan meninggalkan mereka sampai mereka habis dan terserak ke negeri asing. Mereka tidak akan bertahan hidup. Tuhan akan memurnikan bangsa Israel sampai mereka kembali kepada Dia. Sebab Tuhan Allah Israel itu kudus. Ia tidak bisa dipermainkan dan tidak mau diduakan. Godly Family yang dikasihi Tuhan, Allah kita adalah Allah yang kudus dan membenci dosa. Allah kita adalah Allah yang penuh kasih, namun Ia tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Kita tidak bisa berpura-pura menjadi Kristen yang taat tetapi berkubang dalam dosa. Tanpa menjaga kekudusan hidup, kita tidak dapat diam bersama-sama dengan Allah. Dan melalui firman Tuhan hari ini, mari kita kembali mengevaluasi hidup kita. Apakah selama ini kita telah menjaga kekudusan hidup kita, atau justru sebaliknya? Kita memilih untuk terus hidup dalam dosa, sebagaimana Ia adalah Allah yang kudus. Ia pun meminta kita untuk hidup kudus. Mari kita tinggalkan dosa yang masih kita simpan dan teruslah menjaga kekudusan di hadapannya. Karena kematian Kristus membawa kita menjadi ciptaan yang baru yang harus hidup di dalam karakter Kristus, bukan selalu hidup di dalam kubangan dosa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, ajar kami untuk selalu taat kepada Tuhan. Ajar kami untuk hidup
melepaskan setiap ketidakbenaran di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur oleh karena kasih anugerah Tuhan yang begitu luar biasa. Oleh karena kematian dan kebangkitan-Mu, Engkau telah menyucikan, memurnikan, dan menguduskan kami. Oleh sebab itu ya Bapa, ajar kami untuk selalu mengintrospeksi diri, sehingga kami tidak meninggalkan Tuhan, tetapi kami terus terpaut hanya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita semua.